Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrilia Aurawanansa. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kolaka. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Konggaha. Asal-usul Sungai Lame Kongga. Dahulu kala ada sebuah negeri bernama Une Napo. Ketentraman dan kenyamanan negeri itu terganggu akibat burung raksasa. Burung Kongga itu tinggal di pegunungan Watu Kila dan orang-orang menyebutnya burung Kongga. Di negeri itu tinggallah seorang perempuan yang sakti mandraguna. Ia mendapat laporan dari seorang To'ono Motuo, tetua adat. Tetua adat itu pun menceritakan apa yang dialami penduduknya. To'ono Motuo berkata, "Wahai Wasasi, kami dapat kesulitan." "Kesulitan apa itu, To'ono Motuo?" ucap Wasasi. "Kami diganggu dengan seekor burung raksasa yang bernama Konggaha. Ia kerap memakan ladang kami, bahkan ternak kami. Jika bukan terhak, maka kamilah yang ia mangsa. Kami sangat ketakutan." Setelah mendengar laporan itu, Wasasi segera bergegas mengambil tawa-tawano, gong sakti miliknya. Bunyi gong sakti ini terdengar hingga Opituwonua di negeri Une Napo. Bunyi panggilan ini untuk para To'ono Motuo karena ada sesuatu yang penting dan genting yang harus dibicarakan. "Sebelumnya saya pernah bertemu dengan dua orang bersaudara keturunan dewa," ucap Wasasi. "Siapakah dia, Wasasi?" ucap To'ono Motuo. "Ia adalah Larumbalangi dan Wekoila. Mereka turun dari kayangan menggunakan Toloa Sarungga sebagai kendaraannya dan tiba di Bukit Kolumba," ucap Wasasi. "Kalau begitu, temuilah Larumbalangi dan minta pendapatnya," ucap To'ono Motuo. Kemudian Wasasi bergegas menemui Larumbalangi. Dipimpin oleh Larumbalangi bersama Wasasi dan para To'ono Motuo lainnya, mereka bersepakat untuk membuat jebakan dari bambu runcing. "Wahai Wasasi, kumpulkanlah masyarakat di negeri Une Napo ini dan suruhlah mereka membuat jebakan dari bambu runcing ini. Di ujung bambu runcing ini akan ditempelkan racun yang sangat mematikan," ucap Larumbalangi. Kemudian Larumbalangi memerintahkan semua masyarakat membuat jebakan dari bambu runcing itu, dan bambu runcing ini akan ditancapkan secara melingkar di padang yang luas, dan di tengah lingkaran bambu runcing ini akan diletakkan seorang manusia dan seekor kerbau. "Kita perlu seorang manusia dan seekor kerbau. Kira-kira siapa yang mendampingi?" kata Larumbalangi. Dengan gagah berani, datanglah seorang pemuda. Ia berkata, "Wahai Larumbalangi, saya Lasyarara. Saya bersedia mendampingi si kerbau." Atas keberaniannya, Lasyarara pun diberi nobat sebagai Tasahya, pendekar bercahaya. Sebelum pertarungan dimulai, diadakanlah upacara sakral. Kemudian Wasasi memberikan tombak sakti miliknya Kasai Wula'a pada Tasahya. Seraya berkata, "Ini tombakmu, nak." Ketika matahari mulai meninggi, Tasahya dan seekor kerbau masuk ke dalam kurungan bambu runcing. Dengan waktu bersamaan, Larumbalangi berdiri di atas pohon tertinggi dengan keris sakti di tangannya. Dari sanalah ia akan memimpin semua pergerakan. Burung Kongga menukik tajam ke arah Tasahya dan kerbau. Namun, sebelum sampai pada Tasahya dan kerbau, sayapnya terkoyak oleh bambu runcing. Burung Kongga pun semakin membabi buta menyerang Tasahya. "Hiat! Hiat! Hiat!" Tusukan ini tepat mengenai jantung Kongga. Dengan waktu bersamaan, Larumbalangi meloncat dan menusuk mata Kongga. Burung Kongga pun semakin membabi buta dan semakin sakit dengan tusukan yang ia dapatkan. Burung Kongga melewati beberapa daerah seperti Komala, Ulukalo, Asera, dan berbagai wilayah lainnya yang membuat tanah menjadi merah. Kemudian Kongga pun terjatuh di hulu sungai. Sungai itu pun dinamakan Sungai Lame Kongga.
Kemudian berminggu-minggu lamanya bangkai burung kongga mulai membusuk yang menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian Raja Larumbalangi mengadakan Mosehe Wanwa, pencucian negeri. Raja Larumbalangi berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujanmu." Doa pun dikabulkan. Tanah Mekongga diguyur hujan selama 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya menyebabkan banjir yang sangat hebat. Bangkai burung kongga pun hanyut bersama air deras itu. Bencana penyakit pun berakhir. Raja Larumbalangi adalah raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena kearifan dan budi pekertinya. Hingga suatu hari, air mata kesedihan membasahi bumi Mekongga karena Raja Larumbalangi menghilang tanpa jejak. Dengan waktu bersamaan, turunlah seorang lelaki dari kayangan. Ia berkata, "Wahai masyarakat, saya Sangia Lakonunggu. Saya diutus oleh ayahanda saya menggantikan ia menjadi raja di negeri ini. Saya pengganti Larumbalangi." Sejak saat itu, putra Raja Larumbalangi, Sangia Lakonunggu, memerintah negeri Mekongga. Nah, itu tadi dongeng cerita Konggaha. Nah, teman-teman, dalam dongeng ini ada suatu pesan loh. Sangga letumu, pekiki nesamba, yang artinya bertumpu pada kekuatan dasar untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan siap mengawal NKRI. Baiklah, demikian dongeng saya. Bye-bye.